Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kalamullah
وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya di setiap hari Jumat para khatib mengajak dan mewasiatkan kepada kita semua untuk berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan menetapkan bahwasanya kita berada di dunia pada saat sekarang ini. Oleh karenanya, selagi kita masih berada dalam kehidupan dunia ini, maka hendaklah seorang muslim dia memegang prinsip-prinsip di dalam kehidupan ini. Karena dengan dia memegang prinsip-prinsip yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, maka hal itu akan menjadi sebab dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang pertama yang hendaknya dipegang oleh kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah fokuslah kita terhadap tujuan hidupnya kita. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Ketahuilah, tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah sesuatu yang sangat mulia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat yang 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungilah 100 tahun ke depan kita yang sekarang berada di masjid ini bukanlah siapa-siapa lagi. Yang menghadiri Jumat seperti ini bukan lagi Pak Jaya, bukan lagi Bang Ari, bukan lagi yang lainnya, tapi barangkali adalah cucu dan cicitnya kita. Terus kita berada di mana? Barangkali kita sudah berada di alam barzakh. Ketika berada di alam barzakh, bisa jadi dia lagi menikmati kenikmatan di alam barzakh, nikmat kubur, atau dia sedang merasakan pedihnya azab kubur. Tergantung dengan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Oleh karenanya, fokuslah terhadap perkara. Untuk apa tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, di antara prinsip yang harus kita pegang untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat, hendaklah hari-harinya kita selama kita masih di dunia ini isilah dengan ilmu dan amal saleh. Karena ciri hidup bahagia adalah tatkala seseorang memakmurkan amal saleh pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia beriman, maka sungguh kata Allah, kami akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan akan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini adalah balasan di akhirat. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya masih banyak. Orang-orang yang memakmurkan hidupnya dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari, dilandasi dengan ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Di antaranya, amal saleh akan menjadi sebab seorang akan mendapatkan rezeki dan kehidupan yang nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata Allah akan kami buka keberkahan untuk mereka dari langit. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan membuka keberkahan dari bumi, akan ditumbuhkan tumbuhan untuk mereka. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga yang harus kita pegang untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, terutama kebahagiaan di akhirat, jangan membuat titik hitam dalam catatan harian hidupnya kita. Maksudnya di sini adalah berusahalah kita menjauhi perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat itu terjadi apabila ada kewajiban dari Allah tidak kita laksanakan, kemudian ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita langgar. Dan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, tanda kebahagiaan seseorang adalah dia menghidupkan amal saleh pada dirinya, dan sebaliknya tanda-tanda kesengsaraan pada seseorang tatkala dia memakmurkan maksiat dan dosa pada dirinya. Dan jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya maksiat akan menjadi sebab kegundahan hati, hidupnya seseorang menjadi berantakan, dan bahkan keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya dengan anak dan istri tidak ada kebaikan, bahkan barangkali setiap hari cekcok, tidak ada rasa kebahagiaan di dalam dirinya. Ini bisa jadi karena disebabkan oleh maksiat-maksiat dan dosa yang dilakukan oleh dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112, "Wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnah." Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram.
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala penjuru. Fakafarat bi'an'umillah, lalu penduduk negeri itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan juga ketakutan disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sering disampaikan oleh para khatib, para asatid, bahwasanya benar-benar dosa dan maksiat itu akan menjadikan sebab kehancurannya bagi seorang, bahkan bagi sebuah kaum. Sejarah telah membuktikan hancurnya Fir'aun, Qarun, Namrud, kaum Samud, kaum Ad, kaum Saddum, itu dikarenakan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang keempat yang hendaknya kita laksanakan agar hidup kita menjadi bahagia adalah hendaknya kita seorang muslim menjadi orang yang optimis. Jangan tangisi masa lalu, kemudian tataplah masa depan itu dengan cerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sifat optimis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk putus asa dan pesimis. Oleh sebab itu, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, optimislah bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Apabila kita beramal, datang melaksanakan salat Jumat di hari ini, optimislah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan dan menerima amal solehnya kita. Tatkala kita sakit, maka optimislah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya. Tatkala kita berusaha dan mencari rezeki, maka optimislah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kemudahan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Peganglah ayat ini. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjamin rezekinya. Kemudian sebagaimana yang tadi kita sampaikan, dan jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis dan orang yang putus asa. Namun tatkala kita jatuh dalam kesalahan, maka hendaklah kita merenungi, hendaklah dia muhasabah terhadap dirinya, dan jangan sampai dia tercebur ke dalam kesalahan yang kedua kalinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip yang keenam, jadilah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan faedah, selalu memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Jadilah orang yang selalu mendapatkan kebaikan dan selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka jadikanlah diri kita, di mana saja kita berada, kita sebagai kunci pembuka kebaikan-kebaikan untuk orang lain, kunci pembuka untuk memberikan manfaat dan faedah untuk orang lain. Jadikanlah diri kita di mana saja selalu memberikan keberkahan untuk orang yang ada di sekitarnya. Kalau ini yang ada pada diri seorang, ketahuilah inilah tanda-tanda kebahagiaan pada seseorang. Dan jangan sampai dia menjadi orang tatkala dia berada di suatu tempat adalah merupakan suatu momok bagi orang lain.
tatkala dia berada di sebuah tempat, dia akan menjadi bumerang bagi orang lain. Ini adalah seburuk-buruknya manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara prinsip yang hendak kita pegang sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, sibuklah diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dan jangan sibukkan diri kita dengan orang-orang yang hasad dan dengki kepada kita. Ketahuilah, salah satu penyakit yang berbahaya, hampir semua orang merasakannya, adalah yang namanya penyakit hasad, iri, dengki. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pasti ada orang yang iri dengannya. Dikatakan sebuah ungkapan, ma khala jasadun min hasadin, lakin al-la'ima yubdihi wal karima yukhfihi. Setiap tubuh tidak lepas dari namanya hasad, iri, dengki. Akan tetapi orang yang memang jelek hatinya, dia selalu menampakkan hasad tersebut. Sedangkan orang yang mulia hatinya, dia menyembunyikan hasad tersebut. Ini poin yang sangat penting bagi kita. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kita tidak usah terlalu fokus dengan orang-orang yang hasad terhadap diri kita. Atau dengan kata lain, kita tidak menyibukkan diri kita dengan orang-orang yang hasad dan orang-orang yang dengki kepada diri kita. Namun fokuslah kepada hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Fokuslah terhadap ibadah, fokuslah terhadap usaha pekerjaannya yang mendapatkan rezeki yang halal. Adapun orang-orang yang hasad kepada kita, begitulah sunnatullah yang ada. Selagi kita tidak berbuat zalim kepada mereka, biarkan mereka hasad kepada kita, karena hal tersebut tidak akan mengurangi ketenangan kita dan kebahagiaan kita, yakni tatkala kita berada di dunia, dan kebahagiaan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya tambahkan di khutbah yang kedua. Barangkali ini prinsip yang ketujuh yang hendaknya seorang muslim, seorang mukmin memegangnya agar dia bahagia hidup dunia dan di akhirat, adalah amalkan 3 sikap ketika dia mendapati 3 keadaan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Qawaidul Arba', idza utiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi yang pasti seorang mendapatkan salah satunya. Yang pertama, apabila dia mendapatkan nikmat kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kondisi yang kedua, apabila kita mendapatkan musibah, teguran dari Allah, maka bersabarlah. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila kita jatuh ke dalam kesalahan, dalam dosa, karena tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, maka hendaklah dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau mengatakan fa inna haula'i salas unwanu sa'adah. 3 kondisi ini apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka benar-benar dia merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan karunia, taufik, hidayahnya kepada kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan bagi kita untuk mampu melakukan amal soleh berdasarkan ilmu syar'i yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minas sabiqina ilal khairat wal haribina anil munkarat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa aslih bitanatahum wa aslih syababal muslimin wa aslih nisa'al muslimin wahdihim ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Istawu aqimu sufufakum i'tadilu. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah.